Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irana Florencia Sitomea, SST, MKes, selaku dosen Prodi Kebidanan Politeknik Karya Husada. Di sini dengan nomor induk saya 0331038902. Saya mengajar beberapa mata kuliah, salah satunya asuhan kebidanan neonatus, bayi balita, dan anak prasekolah dengan kode mata kuliah BD 347. Untuk dosen pengembang RPS-nya ada saya sendiri, Irana Florencia Sitomea, dan Dr. Farabih MKes. Untuk capaian pembelajarannya yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, menjalankan praktek kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi, menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika profesi, menguasai metode teknik dan pengetahuan prosedur dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, balita, serta kontrasepsi, mengetahui pengetahuan rektual tentang jenis tanda gejala penyakit-penyakit umum dan penyakit-penyakit infeksi pada kehamilan, persalinan, postpartum, bayi baru lahir, bayi, dan balita. Mampu mencegah masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya berdasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan bertanggung jawab pada hasil kerjanya. Mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi dan balita normal sesuai standar kompetensi bidang vokasi. Mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan pada kasus kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, dan bayi dan balita. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu memahami konsep asuhan pada neonatus, bayi, dan balita. Mahasiswa mampu memahami kebutuhan fisik dan psikososial pada neonatus, bayi, dan balita. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar imunisasi. Mahasiswa mampu memahami evidence base dalam asuhan neonatus, bayi, dan balita. Mahasiswa mampu memahami prosedur keterampilan dasar pada neonatus, bayi, dan balita. Mahasiswa mampu memahami rencana asuhan pada bayi 2-6 hari dan asuhan primer pada bayi 6 minggu pertama. Mahasiswa mampu memahami, mengenal tanda bahaya penata laksanaan pada neonatus, bayi, dan balita. Mahasiswa mampu memahami pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi, dan balita. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dini komplikasi dan penanganan pada neonatus, bayi, balita dengan DDST. Mahasiswa mampu memahami, menangani tanda dan gejala penyakit yang lazim terjadi pada neonatus, bayi, dan balita. Mahasiswa mampu memahami, menangani kegawat daruratan neonatus, bayi, dan balita. Mahasiswa mampu memahami sistem rujukan. Mahasiswa mampu memahami manajemen asuhan pada neonatus, bayi, dan balita dengan menggunakan Varney dan SOAP. Mahasiswa mampu memahami termoregulasi pada neonatus, bayi, dan balita. Adapun deskripsi singkat pada mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi. Yang telah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan roleplay asuhan pada neonatus, bayi, dan balita. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah konsep asuhan pada neonatus, bayi, dan balita,
Kebutuhan fisik dan psikososial pada neonatus, bayi dan balita, mampu memahami konsep dasar imunisasi, evidence based dalam asuhan neonatus, bayi dan balita, prosedur keterampilan dasar pada neonatus, bayi dan balita, rencana asuhan pada bayi 2-6 hari dan asuhan primer pada bayi 6 minggu pertama, pengenalan tanda bahaya dan penata laksanaan pada neonatus, bayi dan balita, pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi dan balita, deteksi dini komplikasi dan penanganan pada neonatus, bayi dan balita dengan DDST, menangani tanda dan gejala penyakit yang lazim terjadi pada neonatus, pada bayi dan balita, penanganan kegawat daruratan pada neonatus, bayi dan balita, sistem rujukan, manajemen asuhan pada neonatus, bayi dan balita dengan menggunakan Parne dan SOAP, termoregulasi pada neonatus, bayi dan balita. Nah, untuk evaluasinya itu ada tugas, UTS, UAS, praktikum, lalu untuk nilai keseluruhan juga. Tapi sebelumnya itu kita kesepakatan kepada mahasiswa sama-sama untuk menyepakati berapa jumlah persentasinya. Untuk tugas 30%, terus UTS itu kita 15%, UAS 25%, praktikum 30%, nilai keseluruhannya berarti 70 atau 3,0. Untuk referensinya kita ada referensi utama dan pendukung. Untuk referensi utama itu ada dari Naomi tahun 2018, yaitu asuhan kebidanan neonatus, bayi dan anak balita. Untuk pendukungnya itu ada dari Dwi Maryanti tahun 2011 dengan buku neonatus, bayi dan balita. Lalu dari Yunasari itu 2016 dengan judul buku dilengkapi dengan format dan contoh pendokumentasi asuhan. Lalu ada dari Indrayani 2013 yaitu dengan buku asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Dari Wafi Nur Musli Hatun tahun 2010 asuhan neonatus, bayi dan anak balita. Lalu ada buku dari Anik Maryuni tahun 2009 asuhan kegawat daruratan dan penyakit pada neonatus. Buku dari Sudarti Afrah 2012 asuhan kebidanan neonatus, bayi dan anak balita. Dari Anik Maryuni 2012 ASI eksklusif dan manajemen laktasi. Dari Hilary 2012 asuhan kebidanan bayi yang baru lahir. Dari Jerry 2013 asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Dari Ning Hayati 2013 asuhan neonatus, bayi dan anak balita. Lalu di sini kita memakai media pembelajarannya itu banyak sekali, tapi karena terkendala dengan COVID, kita lebih banyak menggunakan Zoom. Untuk dosen tim di sini ada saya sendiri, Irana Valencia Situmeang, SST/MKes, dan ada Dr. Farabi, MKes. Nah, untuk mata kuliah syaratnya itu lulus dari mata kuliah KDK 1, terus kebutuhan dasar manusia, komunikasi dan konsep kebidanan, dokumentasi kebidanan, dan ASKEP 1, 2, dan 3. Nah, untuk tata tertib itu sendiri ada mengikuti kuliah sesuai dengan jadwal kuliah yang sudah ditentukan. Toleransi keterlambatan hanya 15 menit, jika lebih dari 15 menit dianggap tidak masuk atau apa. Berpakaian sopan, rapi,
atribut lengkap sesuai dengan ketentuan program studi. Lalu mahasiswa wajib input presentasi perkuliahan. Tugas dikumpulkan tepat waktu. Jika tugas hasil plagialisme maka dinilai 0 atau tidak dianggap mengumpulkan. Tidak melakukan kegaduhan yang mengganggu pada saat pembelajaran. Terus diizinkan mengikuti UAS jika kehadiran kuliah tatap muka minimal 75% dari total kuliah 100%. Lalu bersikap baik dan sopan terhadap dosen serta mahasiswa yang lain, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas dan laboratorium saat perkuliahan maupun setelah perkuliahan, dilarang menggunakan narkoba, merokok, minum minuman keras di lingkungan kampus. Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib yang telah ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran. Demikian untuk paparan dari RPS. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irana Florencia Sitomea, SST MKes, selaku dosen Prodi Kebidanan Politeknik Karya Husada. Di sini dengan nomor induk saya 0331038902. Sebelumnya terima kasih untuk kalian semua yang sudah masuk untuk mata kuliah kita ASNEO. Untuk hari ini kita masuk tentang asuhan bayi baru lahir rendah. Sebelumnya untuk materi yang lalu, ada yang masih ingat tentang apa? Ada yang masih ingat nggak tentang apa? Bayi baru lahir, Bu. Ya, asuhan bayi baru lahir. Bikin apa? Bikin swab. Oke. Masih ingat nggak bikin swab itu bagaimana? S itu apa? O itu apa? Dan bisa jawab? S itu apa? Subjektif, Bu. Subjektif, Bu. Terus? O itu objektif. O-nya itu objektif. A-nya itu assessment. P-nya itu planning. P-nya planning. Oke. Berarti masih oke ya nih untuk kita bahas lagi masuk tentang materi asuhan bayi baru lahir rendah atau BBLR. Nah, untuk materinya boleh ditampilin. Bagian PJ, ayo tampilin. Oke. Lanjut. Nah, asuhan neonatus dengan penyulit dan komplikasi. Nah, kita bahas tentang BBLR, berat badan lahir rendah. Nah, di sini pengertian untuk BBLR yaitu bayi berat badan lahir rendah adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram tanpa memandang masa gestasi. Berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang dalam 1 jam setelah lahir. Lanjut. Nah, etiologinya atau penyebabnya itu yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya BBLR. 1, yaitu ada faktor ibu. Faktor ibu yang mengalami hipertensi. Dikatakan hipertensi, ibunya berapa tensinya? Ada yang masih ingat? Di atas 140. Di atas 140 pernya berapa? 90. Pernya berapa? 90. 90, oke. Terus ibu dengan perokok, terus gizi buruk, terus riwayat terdahulu ibunya, terus malnutrisinya, terus
kelebihan air ketuban, terus umur ibu yang kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Terus jarak kedua kehamilan yang terlalu dekat. Lalu ada infeksi dan trauma. Lanjut. Oke, ada yang kedua yaitu faktor janin. Terus misalnya kehamilan ganda, terus bisa karena kelainan kromosom, terus cacat bawaan, terus infeksi dalam kandungan, terus ada hidromiom, terus ada ketuban pecah dini. Lanjut. Nah, untuk klasifikasinya itu bait lahir rendah dapat dikelompokkan menjadi dua macam ya, yaitu ada prematuritas murni, yaitu bayi dengan masa kehamilan kurang dari 37 minggu dan berat badan sesuai berat badan untuk usia kehamilan. Lalu ada distaturitas, itu bayi lahir dengan berat badan kurang dari berat badan yang seharusnya untuk masa kehamilannya. Misalnya umur kehamilannya udah 26 minggu. Harusnya pada waktu 26 minggu itu beratnya berapa normalnya? Untuk kenaikan berat badannya, untuk TBJ-nya berapa? Ayo, berapa? Tes 1 kilo lebih ya. 1 kilo lebih itu berapa? Ayo. Misalnya ibunya umur kehamilannya tadi 27 minggu. Oke, 37 minggu deh, lebih gampang. 37 minggu. TBJ-nya setidaknya berapa normalnya? Udah 2,5. Berapa? 2.500-an. 2.500. Nah, kalau seandainya berat badannya masih 1.500, berarti itu ada masalah kan? Nah, itu yang dikatakan dismaturitas. Lanjut. Nah, tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya itu umur kehamilan sama dengan atau kurang dari 27 minggu. Jadi dikatakan BBLR itu jika umur kehamilan ibu di bawah 37 minggu. Lalu berat badan sama dengan atau kurang dari 2.500 gram. Lalu panjang badan sama dengan atau kurang dari 46 cm. Lingkar kepala sama dengan atau kurang dari 33 cm. Lalu lingkar dada sama dengan atau kurang 30 cm. Jadi ini kalian harus benar-benar pastikan ya. Lalu rambut lanugo masih banyak, terus tulang rawan daun telinga belum sempurna pertumbuhannya, terus tumit mengkilap, telapak kaki halus, genitalia belum sempurna, tonus otot lemah sehingga bayi kurang aktif. Oke, lanjut. Fungsi saraf yang belum atau tidak efektif dan tangisannya lemah. Lalu ada vernix caseosa tidak ada atau sedikit bila ada. Tahu kan vernix caseosa itu yang bagaimana? Yang gimana? Yang seperti lemak itu bukan, Bu? Iya, yang putih-putih. Iya, Ibu. Tahu fungsinya buat apa? Memberikan kehangatan bukan?
Ya, memberi kehangatan. Jadi tidak dianjurkan untuk dibersihkan ya. Nah, untuk penata laksanaan BBLR itu yaitu ada satu, mempertahankan suhu tubuh bayi dengan ketat karena BBLR itu mudah mengalami hipotermi. Lalu yang kedua, mencegah infeksi dengan ketat juga karena BBLR sangat rentan terkena infeksi. Biasakan mencuci tangan sebelum memegang bayi, itu harus diingat. Lalu ada pengawasan nutrisi atau ASI. Refleks menelan BBL belum sempurna. Lalu ada penimbangan ketat karena perubahan berat badan mencerminkan kondisi gizi bayi. Oleh sebab itu, menimbang berat badan harus dilakukan dengan teratur. Lalu kain yang basah secepatnya diganti dengan kain yang kering dan bersih. Jadi pastikan kain bayi itu dalam keadaan kering dan bersih. Lalu kepala bayi ditutup topi, beri oksigen bila perlu. Jadi pastikan kepala bayi itu harus ditutup bisa dengan topi maupun dengan selimut bayi. Lalu tali pusat dalam keadaan bersih. Pastikan tali pusat itu dalam keadaan bersih, tidak diberi cairan apapun, baik itu betadin ataupun salep apapun itu. Lalu beri minum dengan sonde atau tetesan dengan untuk pemberian ASI pada bayi. Karena kan bayi prematur itu refleks menghisapnya juga belum baik. Terus bila tidak mungkin infus bayi. Nah, infusnya itu ada dextrose itu 10%, lalu bikordonas itu 1,5% dan diberikan antibiotik. Itu dengan syarat resep dari dokter. Oke. Lanjut. Ini udah selesai nih materi kita. Lanjut. Oke. Udah selesai materi kita. Untuk ada yang mau bertanya tidak untuk materi hari ini tentang BBLR? Ini Ibu jelasin tentang BBLR, nanti kita kembali tugasnya buat SOAP ya, untuk BBLR. Yang kemarin kan kita udah jelasin bagaimana cara pembuatan SOAP. Nah, untuk yang tugasnya jadi tentang bikin kasus tentang BBLR. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Atau Ibu nih yang bertanya kalau nggak ada? Ada yang mau bertanya? Kalau gitu, Ibu mau bertanya, ada yang tahu nggak? Tadi di materi Ibu dikatakan BBLR itu jika apa bayinya? Jika berat bayi kurang dari 2.500 gram, Bu. Oke, jika berat badan bayi kurang dari 2.500. Oke. Terus lalu apa lagi? Ada lagi nggak? Yang tanda gejalanya apa aja tadi? Berat oke. Kurang dari 2.500. Lalu umur kehamilannya kurang Umur dari berapa? kurang dari 37 minggu, Bu. Oke, kurang dari 27 minggu. Untuk tugas tadi Ibu minta dibuatin kelompok aja, untuk tugas dibuatin SOAP untuk BBLR. Terus untuk kasusnya itu kalian cari dari internet, kasus-kasusnya apa-apa aja, lalu dibikin SOAP-nya. Seperti itu ya.
Baik, Ibu. Oke, ada yang mau bertanya nggak untuk materi kita hari ini? Tidak ada ya? Ditunggu ya. Jadi nanti kalian bikin PPT terus dipresentasiin di pertemuan berikutnya. Jika semuanya sudah mengerti, Ibu harap Ibu akan tutup. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga materi kita hari ini bisa untuk menambah ilmu kalian semua. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu pamit keluar ya dari Zoom ya. Baik, Ibu. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Makasih banyak, Ibu. Nah, sama-sama. Selamat siang. Siang, Ibu.